Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Boleh. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta keberkahan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan ngabuburit pengawasan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umat hingga akhir zaman. Hormat Bapak Haji Daini Rahmat SME selaku anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang pada siang hari ini berkenan hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan Bawaslu Kota Balikpapan. Perkenalkan, saya Abisti Mutiasari selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, dapat kita dengarkan sambutan dari Ibu Wasanti SHMH selaku Ketua Bawaslu Kota Balikpapan. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang sama-sama kita hormati. Uh, Bang Daini Rahmat, Bang Deden, anggota Bawaslu Provinsi Kaltim, selaku narsum pada ngabuburit pengawasan hari ini. Uh, yang saya hormati anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Bang Amrin, Pak Madi, Pak Badu, ini kayaknya Bang Dedi lagi jadi CEO hari ini. Eh, yang saya hormati juga di sini ada Bang Firman ya, anggota Bawaslu kok Penajam, Kabupaten Pasir, serta rekan-rekan sekretariat Bawaslu Kota Balikpapan. Eh, ini kayaknya ngabuburit terakhir kita ya, sebelum insya Allah minggu depan kita sudah memasuki Lebaran. Terima kasih Bang Deden. Kalau saya baca dari apa? Dari judulnya ini manifestasi nilai nilai amar ma'ruf nahi mungkar dalam integritas penegakan hukum pemilu. Tadi saya sudah bilang sama teman-teman, ini kayak Iran versus Amerika gitu. Dalam kalau kita lihat juga dari berkaca dari pemilu ataupun pilkada sebelumnya, pada endingnya juga uh, Bawaslu juga akan mengalami hal yang sama gitu. Bawaslu versus everybody. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam implementasi penegakan hukum ini selain hanya berhadapan dengan, apalagi erat kaitannya misalnya dengan pesertanya itu adalah pasangan calon yang sedang berkuasa, kita tentu berhadapan dengan tekanan politik yang sangat besar, dengan opini publik, dengan para penegak hukum itu sendiri. Terus seperti apa gitu hari ini? Kalau katanya Bang Puadi kemarin di Zoom-nya provinsi itu kan beliau bilang secara secara mandat Bawaslu ini sangat besar gitu mandatnya sesuai dengan aturan undang-undang. Tapi secara kewenangan itu sangat kecil, sangat dibatasi gitu. Terus gimana nih posisinya Bawaslu hari ini? Nah, hari ini kebetulan Bang Deden sebagai narsum nanti bisa sharing knowledge dengan kami yang ada di kabupaten kota. Sekali lagi terima kasih Bang Deden sudah membersamai kita hari ini. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terkeluar ini Tia ini kayaknya. Baik. Aku itu dia. Baik, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama menyimak pemaparan dengan tema manifestasi nilai amar ma'ruf nahi mungkar dalam integritas penegakan hukum pemilu. Untuk memperpanjang waktu diskusi, kepada Bapak Haji Deni Rahmat SEME, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator.
Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, terdengar. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan selalu dilancarkan segala aktivitas kita di bulan Ramadan ini hingga sampai kita di ujung Ramadan dan menuju kemenangan. Mudah-mudahan kita bagian daripada hamba-hamba Allah yang tidak kufur nikmat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita hari ini menjadi bagian daripada umat-umat Rasulullah yang dipanggil oleh Rasulullah masuk dalam barisannya dan mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Baik, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Balikpapan. Hari ini ada Mbak Wasanti dan teman-teman pimpinan Bawaslu Balikpapan. Saya lihat lengkap. Ada Bang Ahmadi, ada Bang Agus Sudirman, Bang Hamrin, Odedi tadi yang agak mungkin belum menyusul ya. Yang kemudian yang kami hormati juga, yang saya hormati teman-teman ASN yang hadir dalam media Zoom kali ini, dan saya juga lihat di luar daripada di luar daripada Balikpapan juga ada, tapi kayaknya nggak ada yang di luar provinsi ya. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Ya, izin bahwa saya dapat amanah dari teman-teman Bawaslu Kota Balikpapan untuk menyampaikan satu tema ya yang berkaitan dengan manifestasi nilai amar ma'ruf nahi mungkar dalam integritas penegakan hukum pemilu. Nah, ini tema yang ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Yang jadi kekhawatiran saya bahwa kita tahu ya ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya lima takulu malah taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau hanya berkata-kata tapi engkau tidak melaksanakannya. Nah, lanjutan ayat tersebut kabura maqton indallahi antakulu malah taf'alun. Sebenarnya sungguh besar murka Allah bagi orang yang hanya bisa berkata-kata saja tapi tidak melaksanakannya. Nah, izin ini eh ya, saya tidak dalam kapasitas sebenarnya layaknya seorang ustadz yang menyampaikan satu nilai kebenaran, karena di satu sisi saya harus disclaimer duluan, saya banyak kenaifan, saya banyak kesalahan dan sering juga memiliki kehilafan, sehingga mungkin kapasitas saya di sini hanya sekedar sharing dan diskusi dengan pengetahuan yang saya miliki, yang mungkin ibaratnya bisa juga kita elaborasikan dengan pengetahuan teman-teman. Tema ini menarik memang sebenarnya, bahwa sangat relevan dengan kerja-kerja kita di internal Bawaslu. Tapi sebelumnya saya juga mau minta maaf, saya akan menyampaikan materi ini dengan versi Islam. Kalau ternyata dalam forum ini ada teman-teman yang non-Muslim, mohon maaf, saya mohon untuk menyesuaikan. Tidak dalam artian untuk mencoba lain hal ya. Ini murni uh, kefahaman yang saya miliki, saya coba tuangkan. Ya memang ini tiba masa tiba akal ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya jadikan materi substansi, tapi beberapa hal juga mungkin ya sedikit isi pikiran-pikiran saya. Baik teman-teman, bahwa berbicara masalah terkait, mungkin ke judul dulu, ke judul sebentar, naik ke atas paling awal. Nah, manifestasi ya, kita coba kupas satu persatu berbicara masalah terkait manifestasi. Nilai amar ma'ruf, nahi mungkar dalam integritas penegakan hukum pemilu. Nah, ini memang eh, sangat
dalam ya sebenarnya. Kita kalau bicara masalah terkait manifestasi nilai, yang satu hal harus teman-teman pahami, yang namanya nilai itu statis. Dia tidak dinamis. Nilai kebaikan dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Adam Jordan sampai nanti hari akhir itu yang namanya kebaikan ya seperti itu kebaikan. Kejujuran ya seperti itu kejujuran. Mengajak mencegah kemungkaran ya seperti itu. Jadi nilai itu statis. Nilai itu memang menjadi salah satu esensi yang dimiliki oleh Tuhan ya, yang mana kita harus menjaga nilai tersebut untuk selalu terlestari sampai akhir zaman. Nah, ini teman-teman sekalian. Yang kemudian nanti coba kita relevansikan dalam integritas penegakan hukum-hukum pemilu. Ya, memang mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat melalui nilai ketuhanan dan keadilan. Nah, ini yang mungkin mesti harus kita ambil dulu logika umumnya ya, sebelum masuk ke dalam logika khususnya. Secara teknis kita harus seperti apa dan bagaimana. Tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa kita adalah manusia ya, yang dikatakan lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim di surat Atin ya. Kita adalah manusia yang diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ketika Allah menciptakan alam semesta, ya, ciptaan paling paripurnanya itu adalah manusia. Sehingga kita mesti bersyukur ya, kita mesti banyak-banyak mengitibari diri kita, mengevaluasi dan memuhasabah diri kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan kita. Jadi, sebelum menikmati yang lain, nikmati dulu bahwa kita adalah ciptaan. Kenapa? Karena di surat Atin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan sesempurna mungkin, sebaik mungkin, yaitu manusia. Walaupun di lanjutan ayat selanjutnya yaitu ya kan, itu bisa saja kita terjerumus kepada jurang-jurang kehancuran. Nah, sebagai manusia yang bertuhan, ya, sebagai manusia yang bertuhan, yang mengetahui kenapa kita diciptakan, kenapa kita dihadirkan, untuk apa kita di bumi ini, ya. Nah, itu dikatakan dalam Al-Quran, ya. Ini saya minta maaf kalau memang ada yang beragama lain. Saya selalu mengambil dasar hukum itu dengan versi kitab suci saya, yaitu Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan bahwa kita adalah seorang khalifah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita adalah seorang khalifah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di surat Al-A'raf di mana dikatakan bahwa ternyata ada protes yang hari ini disampaikan terhadap Allah oleh malaikat yang dikatakan kenapa kau menjadikan khalifah ya seorang manusia yang pada dasarnya mereka pun yang akan berbuat zolim terhadap dirinya, terhadap alam semesta. Tapi Allah menguncinya dengan kalimat aku mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Nah, jadi secara kesadaran spiritual bahwa manusia itu memiliki satu keberuntungan ya, selain diciptakan oleh Allah sesempurna mungkin, ya, manusia juga diciptakan Allah dan ditunjuk sebagai khalifah. Nah, apa itu khalifah? Khalifah itu adalah wakil Tuhan di muka bumi atau bahasanya adalah pengganti Tuhan di muka bumi yang menjaga keselarasan, keharmonisan ya secara sosial dan secara secara alam semesta. Nah, ini tugas fungsi kita. Kita ditunjuk sebagai khalifah. Ya, jadi kita ya sebagai manusia yang memiliki satu kesadaran spiritual secara personal ya kita diberikan amanah sebagai khalifah, tetapi di satu sisi ada hal yang paling penting juga di mana manusia itu dikatakan bahwa wa ma khalaqtu jin wal insan illa liya'budu, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini satu hal yang mesti harus teman-teman pahami ya, bahwa tugas kita di dunia sebagai seorang khalifah juga ternyata harus beribadah. Nah, ini ya kan, kata-kata wama khalaqtul, tidak kuciptakan ya kan, dia bukan wala tapi wama. Wama itu kayak macam ya nggak ada lagi lah ya kan,
tujuan daripada manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini juga yang sering saya sampaikan. Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan dua makhluk, hanya jin dan manusia. Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan setan, ya kan? Seperti itu. Karena di ayat lain akan dijabarkan, ya kan? Jadi predikat manusia dikatakan manusia ketika dia beribadah, ya. Ketika dia tidak beribadah, maka dia bukan golongan daripada manusia, tetapi dia adalah golongan daripada syaitan. Begitu juga dengan jin. Jin pun seperti itu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Kalau toh ternyata dia tidak beribadah, maka dia bukan jin, tapi dia adalah golongan-golongan setan. Makanya itu selalu saya sampaikan, jangan pernah takut sama setan, karena bisa jadi setan itu adalah diri kita sendiri yang tidak beribadah. Nah itu garis besar di awal. Saya mau mencoba untuk ambil satu kerangka deduksi dari umum ke khusus, di mana kita harus menyadari dulu secara spiritual kita sebagai seorang manusia ditunjuk sebagai khalifah fil ard, dan kemudian kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Nah itu. Yang kemudian bicara masalah terkait eh, tema yang hari ini akan coba kita bawakan itu berbicara masalah terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini juga bagian daripada ibadah pada dasarnya, ya. Ini bagian daripada ibadah, ya. Ibadah bukan, jadi begini, bicara masalah terkait ibadah dia tidak terkhusus terhadap sesuatu yang sifatnya ibadah eh mahdoh saja, seperti puasa, zakat, sholat dan segala macamnya. Dia juga memiliki satu ibadah-ibadah yang dikatakan sebagai ibadah sosial. Nah ini, ya, nanti akan coba kita selaraskan. Mudah-mudahan logikanya udah dapat dulu. Kita sebagai seorang manusia yang ternyata memiliki tanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah ditunjuk sebagai manusia dan kita dituntut untuk beribadah. Satu hal lagi, ya, dalam hadis dikatakan kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap diri kita itu adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin, ya, itu dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini persoalan kullu. Kullu ini adalah semua. Dia tidak berbicara masalah terkait jenis laki-laki atau jenis perempuan. Dia bicara masalah terkait kullu, ini bicara masalah terkait keseluruhan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang demikian mesti kita pahami dulu untuk kita mengetahui bahwa oh ternyata kita memiliki tujuan ukhrawi, kita memiliki tujuan akhir, ya. Karena banyak dari kita itu kebanyakan hanya memiliki satu perspektif duniawi yang bisa dikatakan bahwa yang menjadi orientasi dia adalah materialistis, kan seperti itu. Nah, saya masuk ke dalam satu materi, ini relevansi amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks pemilu. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan prinsip universal yang relevan dalam menjaga integritas demokrasi dalam konteks pemilu. Prinsip ini, ya, menjadi kompas moral bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah praktik-praktik yang merusak proses demokrasi. Implementasinya yaitu menuntut komitmen kolektif untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan berintegritas tinggi. Lanjut, kita coba ke bawah. Nah, ini kerangka berpikirnya teman-teman, bahwa nilai amar ma'ruf nahi mungkar, ya, itu nantinya ketika memang kita miliki secara utuh dalam diri kita, kita sudah mengerti bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu apa, ya kan? Dia akan melahirkan yang namanya prinsip etika pengawasan. Apa saja prinsip etika pengawasan? Prinsip etika pengawasan itu adalah adanya keadilan, adanya amanah yang diberikan oleh negara terhadap kita, yang kemudian adanya integritas yang harus kita jaga selama kita melakukan kerja-kerja kita di internal kita di Bawaslu. Seperti itu. Nah, ketika prinsip etika pengawasan sudah kita miliki juga secara utuh, nah, peran dan fungsi kita sudah tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 di nomor 7. Peran dan fungsinya ada bicara masalah terkait pencegahan, ada berbicara masalah terkait pengawasan, ada juga berbicara masalah terkait penindakan. Ya. Nah, bahwa nilai amar ma'ruf, ya kan, bicara masalah terkait mengajak ke kebaikan, ya, itu dimulai dari fungsi kita pada saat melakukan pencegahan, entah itu di masyarakat, di partai politik atau di peserta pemilu, ya, di mana kita biasa ya menyampaikan beberapa
perihal terkait pencegahan yang berbagai macam bentuk, bisa jadi sosialisasi, bisa jadi ibaratnya surat himbauan, atau juga bisa jadi pencegahan kita pada saat di lapangan langsung melakukan teguran ketika ternyata ada pelanggaran yang berpotensi terjadi. Seperti itu. Sebelum kita melakukan pengawasan dan penindakan. Nah, kalau sudah peran fungsi Bawaslu ya, itu pencegahan, pengawasan dan penindakan berjalan dengan baik, akan lahir yang namanya penegakan hukum pemilu ya. Penegakan hukum pemilu, di mana penegakan hukum pemilu ini akan melahirkan yang namanya pemilu jujur dan adil atau demokrasi yang berkualitas. Teman-teman sekalian, bahwa memang menjadi PR besar kita ya, pada dasarnya negara kita yang sudah melalui fase pemilu pilkada berkali-kali ini, masih saja kita dapati beberapa hal yang menurut kita tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan ya menurut kita itu adalah hal yang bisa dikatakan sebagai daripada pelanggaran. Sehingga kadang kita berpikir, kenapa demokrasi kita yang sudah berkali-kali kita laksanakan ini masih saja ada beberapa pelanggaran yang tidak bisa kita hentikan. Atau ada beberapa pelanggaran yang bisa saja masih saja terjadi. Padahal kurang kurang cukup apa sudah kita melakukan sosialisasi, kurang cukup apa kita sudah melakukan pencegahan, himbauan dan segala macamnya. Tapi masih saja nampak entah itu dari berangkat melalui temuan atau melalui laporan, ada saja ya cara masalah terkait persoalan-persoalan demokrasi yang belum jujur dan adil. Sehingga ada beberapa eh, eh, apa namanya ahli yang mengatakan, ahli ini ahli sosial ya, yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini masih belum masuk ke dalam status demokrasi yang substantif. Tapi demokrasi di Indonesia ini masih bisa dikatakan sebagai bagian daripada demokrasi yang prosedural. Karena masih banyak orang-orang yang masih belum memahami secara utuh apa itu demokrasi. Sistem ini dibangun untuk bagaimana mewujudkan masyarakat adil makmur, ya. Itu masih banyak orang yang masih saja tidak memahami secara baik demokrasi itu apa. Nah, lanjut. Ini kerangka berpikir yang coba saya sampaikan, boleh diturunkan ke bawah. Nah, ini teman-teman sekalian bahwa eh, saya coba yang tadi saya sampaikan, saya coba bawakan menggunakan mungkin ya ayat suci Al-Quran yang saya pegang teguh. Jadi kerangka pikirnya dimulai dari dua basis utama ya. Yang pertama adalah landasan normatif Islam. Ya, landasan normatif Islam itu konsep amar ma'ruf nahi mungkar merupakan prinsip fundamental dalam tata sosial yang menekankan. Pertama, amar ma'ruf. Apa itu amar ma'ruf? Mendorong ke keadilan dan menciptakan satu kemaslahatan. Nah, namanya nahi mungkar, ya kan? Di mana mencegah kekemungkaran, ya kan? Terus kemudian menindaklanjuti adanya pelanggaran, ya, dan menuntut satu bentuk ketidakadilan sesuai dengan porsinya. Nah, di Al-Quran itu yang paling sering kita dengar, ini mungkin saya minta maaf nih, saya mulai SD ini selalu menjadi doktrin saya. Saya bersekolah di salah satu SD Muhammadiyah di Samarinda. Memang Ali Imron itu menjadi salah satu pegangan daripada Ali Imron ayat 104 ya. Itu menjadi doktrin utama dari organisasi Muhammadiyah pada khususnya ya, untuk berbicara masalah terkait eh, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kemudian nanti akan coba saya kupas sedikit. Ada sekitar 5 prinsip di dalam surat Ali Imran ini yang akan coba kita kupas pelan-pelan ya, karena ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada beberapa kalimat itu dalam surat Ali Imran, ada 5 kalimat yang coba untuk ditafsirkan masing-masing ya kan, seperti itu. Nah, kemudian ada juga Ali Imran ayat 110 dan At-Taubah ayat 71. Yang ketiganya itu kurang lebih berbicara masalah terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah kemudian bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hanya ada di 3 ayat ini saja? Oh tidak, teman-teman sekalian. Amar ma'ruf nahi mungkar ada beberapa ayat, tapi yang terkenal, yang populer, ini saya coba cantumkan di 3 ayat ini saja. Seperti itu. Jadi
dalam konsep normatif Islam ya, itu nilai yang terkandung itu adalah keadilan, terus integritas, ya, tanggung jawab sosial, pencegahan kerusakan, dar al mafasid. Nah, yang kemudian kita juga tidak melepaskan bahwa kita sebagai abdi negara, kita sebagai orang yang mendapatkan amanah dari negara ya, yang mana kita memiliki satu kitab undang-undang yang menjadi acuan kita ya, itu di landasan normatif hukum pemilu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk pemilu. Kalau pilkada itu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Yang kemudian di situ juga disampaikan beberapa tugas kita ya. Ada juga landasan normatif hukum Perbawaslu yang selalu kita diskusikan, yang selalu kita coba usulkan kalau toh ternyata dia tidak implementatif di lapangan. Yang kemudian juga kita memiliki tugas yang sudah tertuang dalam undang-undang, yaitu pencegahan pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan pemilu, penindakan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi ini beberapa hal yang menjadi satu pegangan kita. Nah, teman-teman sekalian, eh, kita sadar betul pada saat kita dilantik. Nah, mau itu ASN kah, mau itu komisioner kah, pada saat kita dilantik, kita itu bersumpah, ya. Kita juga menandatangani satu fakta integritas. Kita juga diminta untuk eh, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumpah kita tidak sembarang sumpah, kawan-kawan sekalian. Sumpah kita itu di atas kitab suci kita masing-masing. Kita melafazkan dengan keras ya pada saat kita diambil sumpah oleh ketua Bawaslu ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu refleksi dan evaluasi kita selalu ya, yang mana kita paham betul bahwa sumpah itu tidak main-main ya kan, seperti itu. Nah, atas dasar itu yang menjadi bagian yang harus terpatri dalam diri kita ya, bahwa kita menduduki satu amanah di lembaga ini itu diambil sumpah. Yang mana sumpah itu tidak sembarang sumpah, tetapi juga ada konsekuensi hukum ya yang berlaku ketika sumpah itu dilanggar. Wa na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita bukan bagian daripada orang-orang yang hari ini melanggar sumpah. Karena ya itu tadi ada beberapa hal yang memang menjadi ke inian kita ya. Kadang ini kita. Lanjut ke bawah. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Wal takum minkum ummah, ya kan? Ini salah satu tafsirnya kan, kalau secara tafsirnya begini, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, ini yang paling populer. Saya coba angkat ayat ini saja. Jadi salah satu landasan kita di diskusi kita hari ini ya. Nah, ini. Nah, ini tafsir kata-kata penting ya, bahwa uh, wal taku minkum ummah. Mohon maaf ini kayaknya anu ya. Nah, hendaklah di antara kalian ya, hendaklah ada di antara kalian suatu kelompok. Nah, teman-teman sekalian, bahwa uh, menurut para mufasir ini adalah ahli-ahli tafsir ya. Para mufasir itu sebutan daripada ahli tafsir. Ini menunjukkan bahwa harus ada kewajiban kolektif. Jadi ini sifatnya fardu kifayah, ya. Jadi masyarakat harus memiliki kelompok pengawal moral sosial. Saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu memang wajib ya dilaksanakan oleh setiap individu. Tetapi bahwa kita juga memiliki kemampuan yang terbatas ketika kita bergerak secara individu. Sehingga di ayat ini dikatakan hendaklah ada di antara kalian satu kelompok. Nah, ini bahasannya nih. Ya kan? Minkum ummah. Jadi dia harus terbentuk dalam satu kelompok. Entah itu kelompok berbentuk apapun ya. Entah itu berbentuk negara mungkin, atau berbentuk komunitas mungkin, atau berbentuk organisasi apapun itu, ya. Tetapi ini sangat relevan dengan kita sebagai Bawaslu
yang dibentuk oleh undang-undang, ya, yang dimana ya, yang pada dasarnya tugas dan fungsi kita itu sangat relevan dengan ayat ini, ya, mencegah kemungkaran. Jadi eh, kita sebagai Bawaslu yang bisa dikatakan bagian daripada komunitas, apa bukan, sekumpulan individu yang terkolektif menjadi satu, ya, yang ternyata memiliki satu peran yang sangat luar biasa sesuai dengan undang-undang. Kita memiliki fungsi pencegahan, kita memiliki fungsi pengawasan, kita juga memiliki fungsi penindakan. Wah, itu udah memang kayaknya ya sangat selaras dengan ayat ini, ya kan, bahwa menunjukkan satu kewajiban kolektif fardu kifayah dan masyarakat harus memiliki kelompok pengawal moral sosial, ya. Mungkin bagi kita-kita yang pernah menjadi aktivis pada saat mahasiswa, kita selalu juga mendengungkan satu doktrin-doktrin, apalagi namanya tuh esensi mahasiswa. Kita sebagai agent of change, kita sebagai civil society, kita sebagai social control, kita sebagai force mayor, kan seperti itu. Nah, ini juga bagian daripada yaitu tadi kolektif yang kita lakukan pada saat kita mahasiswa. Tetapi pada saat kita saat ini, ya, kita berada dalam lembaga Bawaslu. Nah, kemudian di lanjutan ayat tersebut dikatakan wayadauna wayadauna ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ya, seperti itu, mengajak kepada kebaikan. Ini kewajiban kita pada dasarnya, bukan hanya sebagai seorang Bawaslu saja, tetapi sebagai individu, bahwa ada beberapa hal yang harus kita pahami ya dalam lingkup kita, ya, bahwa kebaikan itu harus selalu disampaikan. Makanya Rasulullah dalam sabdanya menyampaikan, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, tetapi itu berbentuk kebaikan. Kalau kita tidak menyampaikan kebaikan kepada lingkungan kita, entah itu mungkin keluarga kita, entah mungkin ibaratnya komunitas kita atau sekelompok orang yang ada di luar sana, ya, kita sangat paham ya teman-teman sekalian bahwa manusia itu secara personal terkadang dia memiliki satu bentuk kehilafan karena eh, lebih dominan nafsunya daripada akalnya dan imannya, seperti itu. Kan manusia ini kan pada dasarnya memiliki satu perang tersendiri ya dalam dirinya, ya. Manusia itu memiliki satu perang tersendiri dalam dirinya. Siapa menunggangi siapa? Apakah nafsu menunggangi akal dan iman, ataukah akal dan iman yang menunggangi nafsu itu sendiri? Kadang kita berkecamuk dalam wilayah itu yang tanpa kita sadarin lebih banyak kemenangan nafsu daripada akal dan iman kita. Nah, ini yang menjadi satu problem kita. Kenapa? Ya, banyak hal bisa jadi faktor internal dan faktor eksternal, ya kan? Seperti itu. Faktor internal yaitu tadi, kita yang terkadang selalu menutup diri kita terhadap satu nilai kebaikan. Sehingga apapun kebaikan yang mungkin hari ini kita lihat itu apa? Bukan bagian daripada hal yang harus dilaksanakan. Nah, ini karena memang kebaikan dan kejahatan, ya, itu kebanyakan yang selalu meminang atau menimang-nimang nafsu itu adalah kejahatan, karena beberapa kejahatan atau hal-hal yang di luar daripada kebaikan itu kadang menyamankan nafsu kita, sehingga itu yang hari ini selalu terwujud, ya kan. Nah, penting bagi kita, ya kan, untuk mengajak ke kebaikan, mengajak ke kebaikan. Orang itu kalau toh ternyata dia tidak memiliki satu kesadaran spiritual yang baik, tugas kita, ya, tugas kita untuk mengajak kebaikan, walaupun ya di Al-Quran dikatakan bahwa hidayah itu urusan Allah, ya kan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya hidayah itu boleh kubeli, ya, kalau seandainya hidayah itu boleh kubeli, aku beli satu-satu dan kubagikan ke seluruh orang terdekatku. Seperti itu. Tapi lagi-lagi bahwa hidayah itu urusan Allah. Bisa saja mungkin kita
menyampaikan dan mengajak kepada kebaikan, dan orang itu tidak tersentuh hatinya, ya kan? Itu bisa saja, tetapi tidak dalam artian kita pesimis, ya kan? Atas dasar itu, tapi bisa saja ada orang-orang yang tersadarkan atas kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Nah, itu karena memang perintah daripada Rasulullah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu satu ayat gitu. Jadi kita memiliki satu kewajiban ya untuk mengajak kepada kebaikan, yaitu kebaikan yang berbagai macam, ajaran-ajaran Islam, kebaikan universal, nilai keadilan dan kemaslahatan. Karena ini kalau kita masuk dalam filsafat postmodernisme ya, saat ini bicara masalah terbaik, kebaikan dan kejahatan atau kebaikan dan keburukan itu sudah dia masuk ke dalam ranah abu-abu ya. Kita hampir memandang segala sesuatunya itu relatif. Kita hampir melihat segala sesuatunya itu tidak berbentuk secara utuh. Yang mana kebaikan, yang mana keburukan. Itu tadi yang hari ini menjadi problem dan persoalan kita. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam zaman posmo. Dalam posmo ini semuanya relatif ya. Kekacauan identitas yang hari ini terjadi di dalam dunia saat ini. Sehingga banyak hal yang sifatnya subhat dan harus kita uh, tuntaskan ya, dan kita simpulkan mana kebaikan dan mana keburukan. Nah, itu kita wa na'udzubillahi min dzalik ya, jangan sampai kita adalah bagian daripada orang-orang diceritakan di surat Al-Baqarah ayat ke-6, khatamallahu ala qulubihim wa ala absorihim wa ala sam'ihim gisawah wa lahum adzabun ajim. Nah, itu kalau orang sudah ditutup mata hatinya, kebaikan apapun yang dia lihat itu tidak akan dia pandang, ya kan? Kenapa itu? Karena sudah Allah tutup mata hatinya. Memang problem kita itu adalah terkadang kita yang hari ini tidak memiliki satu kesadaran spiritual yang utuh secara individu. Seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian, ya, bahwa wayamuruna bil ma'ruf, memerintahkan hal yang ma'ruf. Nah, ini beberapa hal yang harus dipahami bersama teman-teman sekalian, ya. Ma'ruf itu adalah segala sesuatu ya diakui oleh syariat, diterima oleh akal sehat, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, contoh ma'ruf dalam kehidupan sosial yaitu kejujuran, keadilan, amanah, dan kejujuran dalam kepemimpinan. Nah, yang kemudian lanjut ayatnya itu wayanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Mungkar adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, jadi merusak moral dan menimbulkan ketidakadilan. Nah, hal yang demikian yang kadang kita dapati di kehidupan kita ya. Ada beberapa kemungkaran-kemungkaran yang bisa saja kita temui di detik ini atau mungkin detik selanjutnya atau yang kemarin. Seperti itu. Saya minta maaf agak sedikit pilek. Nah, eh saya ada beberapa kelompok ya, ada beberapa kelompok yang berbeda secara kutub. Mereka mengambil satu kutub yang berbeda-beda ya. Kalau pernah dengar di salah satu kelompok jamaah tablik yang mereka bermukim di masjid, terus kemudian sebelum sholat dia datang ke rumah-rumah dan meminta untuk kalau ada anak laki-lakinya atau ada pemudanya, ayo sholat di masjid. Nah, itu bagian daripada implementasi mereka mengajak ke kebaikan. Atau mungkin dalam hal yang lain. Itu yang biasa nampak di kita ya. Nah, kemudian ada juga satu kelompok yang dia fokusnya terhadap mencegah kemungkaran. Nah, itu ada tuh. Mencegah kemungkaran. Ya, mungkin pernah kita dapati satu kelompok di Indonesia yang ada kemungkaran, dia langsung ngobrak-abrik tuh. Ya kan, seperti itu. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Ya kan. Teman-teman juga paham tuh. Nah, itu. Dia dia bilang salah satu pemimpinnya pernah saya dengar kenapa gaya aksi yang dilakukan oleh kelompok ini seperti itu. Dia bilang bahwa kalau mengajak ke kebaikan itu sudah ada ustadz-ustadz yang hari ini bertugas melakukan pencegahan atas kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di hadapan kita seperti itu. Karena ada perintah dalam hadis Quran
engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak mampu dengan lisanmu, maka rubahlah dengan hatimu. Tetapi merubah dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, itu perintah yang hari ini mungkin ditafsirkan oleh kelompok, walaupun mungkin secara tafsir bisa saja merubah dengan tangan itu bentuk daripada analogi, ya. Tidak dengan tangan-tangan yang seperti fisik ini, bisa saja mungkin dengan tangan pemerintah atau tangan yang baik dan seperti apa, ya kan? Lisan apa dan segala macamnya itu tadi yang biasa kita lakukan mungkin pada saat ada kampanye terus mau coba bagi-bagi uang money politik, ya kita langsung sampaikan dengan lisan kita, mohon maaf ini melanggar undang-undang, ya kan, untuk tidak dibagikan masyarakat karena berkonsekuensi hukum menjadi pelanggaran pidana pemilu. Nah, seperti itu. Nah, itu menjadi perintah kita. Jadi kita memiliki dua perintah pada dasarnya, tidak memisahkan di antara keduanya. Ada mengajak ke kebaikan dan ada mencegah ke kemungkaran. Nah, karena itu tadi eh bicara masalah terkait kemungkaran, nah ini yang seringkali dan kerap kali terjadi ya. Ini secara individu saja kita pada dasarnya. Eh kita sebagai manusia itu sebenarnya memiliki unsur unsur ketuhanan yang mana ketika kita melihat satu kemungkaran di hadapan kita akan ada kayak macam satu gejolak dalam hati ya. Ada gejolak dalam hati ya kan seperti itu. Nah, itu yang bersyukur kita ya kalau ternyata ada kemungkaran di hadapan kita terus kita memiliki gejolak dalam hati ya kan seperti itu ya. Karena begini konsepnya. Ketika ada orang yang mencoba nih, Sayyidina Ali mengatakan, ketika ada orang yang melihat kemungkaran dan dia diam saja, nah, dan dia diam saja, maka pada dasarnya dia sudah bersekongkol terhadap kemungkaran tersebut. Nah, ini yang menjadi harus kehati-hatian kita. Melihat kemungkaran di hadapan kita dan kita diam saja, pada dasarnya kata ya Sayyidina Ali mengatakan bahwa secara tidak sadar orang tersebut sudah bersekongkol terhadap kemungkaran tersebut. Nah, ini yang harus menjadi kehati-hatian kita bahwa mencegah kemungkaran itu juga kewajiban, entah itu secara individu atau secara kelompok. Nah, dan di ayat kalimat terakhir dalam ayat Ali Imran 104 ini dikatakan, ya kan? Wa ulaika humul muflihun. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, ini menurut para mufasir, tafsir ulama ya. Ini ya satu tujuan ya yang akan dicapai ketika kita sudah memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, maka akan terwujud satu keberhasilan dunia, keselamatan akhirat, dan keberhasilan masyarakat yang adil, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi orang-orang yang menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ard ya, dan dia mengetahui ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh saja, tapi ada juga yang namanya ibadah sosial ya, di mana ibadah sosial itu juga termaktub di dalamnya mencegah kekemungkaran dan mengajak ke kebaikan, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Izin ini saya dapat waktu sampai berapa lama ya? Boleh disampaikan, takut kelamaan. Sampai jam berapa, teman-teman sekalian? Moderator, sampai jam berapa, moderator? Mungkin sampai 15 Sesanggupnya abang aja nih bang. Waduh, Ya jangan kan juga. mau ceramah sampai sore. Dengerin nih Janganlah. bang. Ya. Nah, tadi dua landasan yang sudah saya sampaikan. Jadi ada landasan normatif secara Islam, ya, yang tadi coba saya hadirkan satu ayat Al-Quran, Ali Imran ayat 104, ya. Nah, kemudian juga ada dua landasan hukum, ya, di mana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, 10 2016 juga mengatur Bawaslu, ya,
itu memiliki fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Nah, ini pemahaman konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang tadi saya sampaikan. Ma'ruf kebaikan, mengajak kepada kebaikan, kebenaran, keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian nahi mungkar, mencegah kemungkaran, kejaliman, dan praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik. Ya, itu apa saja, kawan-kawan? Kalau mungkin dalam ruang-ruang politik di pemilu kita, ya kita sering dapati beberapa pelanggaran yang kalau pelanggaran itu dibiarkan saja, itu akan membuat sendi-sendi demokrasi kita akan tidak terwujud yang namanya kejujuran dan keadilan. Ya, contoh halnya itu adalah kayak macam manipulasi orang berkompetisi dan berkontestasi mengandalkan uangnya. Dia tidak mengandalkan gagasannya, dia tidak mengandalkan hal-hal yang secara substansi berguna untuk umat dan bangsa, yaitu tadi itu akan melahirkan satu kebobrokan ya terhadap demokrasi dan berpengaruh terhadap negara. Akan lahir orang-orang yang memang tidak becus urus negara, ya kan? Dia dikenal hanya karena populer dan uangnya saja, tetapi ketika dia duduk, anggaplah mungkin di parlemen, ketika membahas satu perda yang berhubungan terhadap kemaslahatan umat dan bangsa, pastinya dia tidak mampu untuk menalar apa sih yang baik untuk umat dan bangsa, apa sih kebijakan yang bisa saya ambil untuk pro terhadap rakyat, ya kan seperti itu. Karena itu peran vital ya dalam dalam demokrasi yang menganut trias politika, ada yang namanya eksekutif, ya, ada yang namanya yudikatif, ada yang namanya legislatif. Mereka memiliki peran fungsi masing-masing. Kalau eksekutif memiliki satu pegangan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan kemudian juga yudikatifnya, dan kemudian juga legislatifnya, insya Allah kalau bicara masalah terkait negara Indonesia ini pasti akan kuat. Mereka akan memiliki satu bentuk kesadaran ya bahwa eh, negara itu harus diatur bukan hanya berdasarkan rentetan wacana saja, tapi dia harus masuk dalam wilayah implementasi kolektif ya, menjadikan nilai amar ma'ruf nahi mungkar sebagai landasannya. Nah, itu yang menjadi keinginan kita semua ya. Entah kita nanti mengabdi di mana, kita berharap bahwa konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu harus selalu kita pegang. Karena itu tadi amar ma'ruf nahi mungkar juga harus selalu dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar dan usaha-usaha, di mana mengedepankan cara-cara yang bijaksana, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Nah ini, kadang kelompok yang tadi saya sebutkan, ikhtiar dia untuk mencegah kemungkaran bisa saja tidak bijaksana karena ada beberapa problem yang terjadi ya. Ada beberapa problem yang terjadi ketika melakukan penertiban di rumah makan pada saat bulan Ramadan. Dia mencoba mengobrak-abrik rumah makan tersebut. Pada dasarnya yang makan di sana bukan orang yang berpuasa karena dia bukan beragama Islam. Nah ini keliru. Itu dia tidak yang tadinya tidak bijaksana. Itu yang hari ini harus kita hindarin ya. Kita melakukan segala sesuatunya itu, entah itu kita mengajak ke kebaikan atau mencegah kemungkaran, itu juga harus dengan sesuai ketentuan hukum, proporsional dan bijaksana. Ini prinsipnya. Ini yang hari ini harus kita pahami untuk bagaimana mekanisme pengawasan sosial yang efektif dalam menjaga integritas sistem demokrasi. Lanjut. Nah, ini kita coba masuk tadi kan saya sudah coba giring teman-teman di logika umumnya. Sekarang kita coba relevankan masuk ke dalam lembaga kita ya, di mana kita yaitu tadi kan judulnya manifestasi nilai amar ma'ruf nahi mungkar ya kan, dalam integritas. Nah, integritas ini kan berbicara masalah terkait sesuatu yang sifatnya menjadi amanah buat kita. Integritas ini adalah satu bentuk kepercayaan ya yang hari ini harus dipegang utuh oleh kita ya kan seperti itu. Nah, ini coba pilar integritas penegakan hukum pemilu. Yang pertama ada kemandirian lembaga. Lembaga penegak hukum bekerja tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Nah, ini memang satu problematik
kita ya, satu problematik kita yang hari ini kita dapati bersama ya. Kadang kita sebagai penyelenggara masih saja ada beberapa intervensi politik yang tersampaikan ke kita. Kita juga tidak mencoba untuk munafik. Kita juga terkadang eh, ada beberapa mungkin hal-hal yang datang ke kita, dia coba lakukan intervensi kepada kita. Nah, yang kemudian kembali kepada kita, apakah kita mampu untuk membendung intervensi itu atau tidak. Kalau toh ternyata kita mampu untuk membendung intervensi itu, maka kita masih berintegritas, teman-teman sekalian. Nah, terus transparansi proses. Setiap tahapan pemilu dibuka untuk publik dan dapat diawasi secara ketat. Kita berharap ini bukan bicara masalah terkait kelembagaan kita saja. Kita juga berharap kelembagaan yang ada di sebelah, khususnya di KPU, ya itu memiliki satu transparansi dalam prosesnya. Bayangkan bahwa kita yang memiliki satu kewenangan pengawasan dalam setiap tahapan itu kadang masih mendapati hal-hal yang sifatnya tertutup. Ini problem nih, ya. Ya terkait beberapa hal yang berkenaan dengan pencalonan mungkin, atau terkait berkenaan dengan yang namanya daftar pemilih mungkin seperti itu. Kita tidak mampu mengakses secara luas, kita tertutup. Kita hanya diberikan satu listing yang kita tidak tahu secara substansi ini benar atau tidak, salah atau benar kan seperti itu. Ini yang jadi problem kita. Kenapa? Itu tadi tidak adanya transparansi proses ya yang terjadi. Jadi pada dasarnya kalau hukum ini mau berintegritas, penegakannya memang harus dikuatin. Yang dimana penegakan itu ketika kita melihat adanya satu pelanggaran atau kesalahan, ya itu tadi penegakan bisa saja berkenaan dengan penindakan penanganan yang sampai proses kepada pengadilan atau saja penegakan ya pra daripada itu atau sebelumnya. Nah, seperti itu. Dan saya rasa pencegahan juga bagian daripada penegakan. Nah, kemudian akuntabilitas pegawai, penegak hukum bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Ini yang tadi saya katakan ternyata relevan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an riyatihi. Setiap engkau adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita walaupun bukan ketua Bawaslu, walaupun hanya, mohon maaf nih, hanya staf pendukung, ya, itu pada dasarnya secara esensi kita adalah pemimpin yang mana kita akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan porsi kita. Makanya kalau kita menyadari kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita kerjakan, akuntabilitas akan terwujud. Akuntabilitas akan terwujud. Nah ini. Kemudian penegakan hukum tegas. Sanksi hukum diterapkan secara konsisten kepada pelanggar tanpa pandang bulu. Nah ini juga yang hari ini kadang kita masih juga gamang ya melihat undang-undang kita. Yang mana terkadang kita dipaksa untuk tajam seperti silet. Tetapi yaitu tadi alat pisau kita atau alat silet kita itu yang tidak tajam. Undang-undang masih memberikan satu celah terhadap hukum sehingga yaitu tadi tidak bisa menindaklanjuti ya sesuatu yang bisa saja secara publik ini adalah pelanggaran. Itu sangat-sangat menyedihkan itu ya buat kita secara kelembagaan karena itu tamparan ya. Semua orang melihat adanya money politik yang dilakukan oleh orang di atas panggung apa dan segala macam, tapi tidak mampu untuk kita tindak lanjuti sebagai pelanggaran karena ada beberapa unsur hukum yang belum terpenuhi. Nah ini hal-hal yang kemudian pada dasarnya kita membutuhkan satu bentuk keprogresivitas hukum. Lanjut. Nah ini tadi tantangan integritas dalam penegakan hukum pemilu, intervensi politik yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Terus keterbatasan sumber daya, minimnya personel, teknologi dan anggaran yang memadai untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh tahapan pemilu. Nah ini satu keterbatasan kita ya. Satu komisioner di tingkatan kelurahan yang kita sebut dengan PKD atau PPL yang mengawasi jumlah pemilih yang sangat banyak dengan teritorial yang sangat luas itu sangat agak sedikit mustahil ya bisa terawasi secara komprehensif. Makanya kita selalu berharap pengawasan itu juga kembali kepada masyarakat.
masyarakat memiliki satu kesadaran demokrasi yang baik, yang mana ketika ternyata ada pelanggaran di hadapan mereka, mereka langsung berperan aktif menyampaikan kepada kita. Kemudian ada korupsi dan nepotisme, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme yang menggerogoti integritas penegak hukum dan menyebabkan ketidakadilan. Nah, ini yang bisa saja terjadi di lingkungan kita. Kita tidak menutupi dan kita tidak munafik atas ini bahwa proses-proses ini bisa saja ada, ya kan? Mudah-mudahan itu bisa kita hilangkan. Kemudian kurangnya kesadaran hukum. Nah, ini juga bahwa pemilu atau demokrasi ini bisa berjalan dengan baik ketika ada beberapa aspek yang memiliki satu minimal kesadaran hukum. Kalau ternyata pemerintah sudah baik, dia memiliki kesadaran hukum, kemudian kita sebagai penyelenggara juga seperti itu. Kemudian peserta pemilu pun seperti itu, memiliki satu bentuk kesadaran hukum, tidak akan melakukan pelanggaran. Nah, kembali lagi kepada masyarakat. Kita khawatir kalau ternyata masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, terus membuka ruang-ruang ketidakadilan, ya kan? Dengan ya itu tadi berani memasang patok harga, kalau mau suara saya maka kau bayar sekian. Nah, ini menjadi problem kita, ya kan? Makanya kesadaran berdemokrasi itu bukan hanya ada di Bawaslu saja, di pemerintah saja, atau di peserta pemilu saja, tapi juga masyarakat memiliki satu bentuk ya peran vital juga untuk memiliki satu bentuk kesadaran hukum sehingga tidak terjadi yang namanya pelanggaran. Lanjut. Nah, ini peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Kewajiban masyarakat mengawasi setiap tahapan pemilu secara aktif. Itu yang tadi katakan. Ketidakmampuan kita mengawasi secara komprehensif, kita berharap masyarakat juga terlibat. Terus melaporkan temuan pelanggaran kepada otoritas Bawaslu. Ya, maksudnya kalau ada pelanggaran, mereka berperan aktif untuk menyampaikan kepada kita. Terus masyarakat juga harus menjaga suasana damai dan toleransi sesama pemilu, selama pemilu, proses pemilu. Dan kemudian menolak politik uang dan praktik curang lainnya. Nah, ini yang memang masih menjadi PR kita bersama, kawan-kawan. Ya, masih ada budaya masyarakat yang permisif ya. Dia kalau ada money politik dia terima dan disembunyikan. Itu menjadi demokrasi kita liberal jadinya. Nah, terus peran LSM merilis kajian dan laporan independen, mendorong reformasi sistem pemilu. Ini yang selalu kita coba lakukan juga ya. Ini teman-teman pegiat pemilu nih, peran LSM nih kayak macam JPPR, kayak macam apalagi namanya itu, yang itu Bu Titi Anggreni itu Perludem ya kan seperti itu. Nah, itu juga kadang mereka melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap DPR untuk bagaimana undang-undang pemilu itu lebih baik. Nah, kita pun kadang berperan seperti itu. Lanjut. Nah, ini peran penyelenggara pemilu dan aparat penegakan hukum. Ini kita katakan KPU Bawaslu menyelenggarakan pemilu sesuai aturan, memverifikasi data, dan mengawasi proses pemungutan suara. Yang kemudian kepolisian, ya, yang termasuk dalam Gakumdu, termasuk dengan kejaksaan, ya itu juga kita berharap bisa melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan kejaksaan. Jadi koordinasi sinergis antara semua lembaga ini menjadi kunci utama mewujudkan pemilu yang bermartabat dan berkualitas. Lanjut. Ini studi kasus, teman-teman. Implementasi amar ma'ruf nahi mungkar dalam pemilu. Pemilu 2019, LSM menemukan 5 juta pemilih bermasalah dan Bawaslu menindaklanjuti dengan pembatalan status pemilih dan penyerahan kepada kepolisian. Kemudian 2020, Kejaksaan menuntut 371 kasus pelanggaran pemilu. Ada 245 terdakwa divonis bersalah dengan hukuman penjara dan denda. 2023, masyarakat melaporkan politik uang di 12 provinsi. KPK dan kepolisian mengamankan 80 tersangka dan barang bukti. Lanjut. Nah, ini rekomendasi ya untuk peningkatan integritas penegakan hukum pemilu. Yang pertama, mesti ada yang namanya digitalisasi sistem. Implementasi sistem pemilu berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data pemilih. Yang kita berharap digitalisasi sistem ini tidak tertutup kepada kita Bawaslu, tetapi juga terbuka. Tidak hanya dimiliki oleh satu lembaga saja, ya, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ini juga mampu kita awasi, ya kan? Terus
pendidikan kewarganegaraan yang tadi katakan, literasi kepada masyarakat terhadap pendidikan demokrasi dan hukum pemilu harus menjadi kurikulum pendidikan untuk meningkatkan literasi politik. Saya berharap bahwa kurikulum yang hari ini ada di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA, itu sudah mulai ya memasukkan pemilu dan demokrasi menjadi bagian daripada mata pelajaran. Sehingga kemudian nanti ketika anak-anak itu memiliki hak pilih, mereka udah tahu, oh bahwa money politik ketika terlaksana itu akan merugikan apa saja. Oh ternyata ketika ada kecurangan atau adanya ketidaknetralan itu akan merugikan apa saja. Seperti itu. Jadi pada saat dia sudah memilih, dia sudah memiliki satu pegangan dan kesadaran yang cukup terhadap hukum bahwa ini adalah dilarang. Ini yang harus kita dorong pada dasar teman-teman. SD, SMP, SMA harus memiliki satu mata pelajaran khusus terkait pemilu dan demokrasi. Kemudian, kemitraan strategis, ini yang saya katakan bahwa kita tidak mampu untuk berdiri sendiri, kita juga memiliki satu kebutuhan untuk berkolaborasi dengan berbagai macam elemen ya, entah itu pemerintahan atau mungkin civil society dan media ya. Dan pelatihan berkelanjutan, program pelatihan rutin bagi penyelenggara pemilu dan penegakan hukum tentang best practice penanganan pelanggaran. Ini dan lanjut, terakhir. Nah, ini kesimpulan dan langkah ke depan. Refleksi kuncinya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya nilai religius, tetapi juga paradigma moral universal yang menuntun seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas demokrasi. Implementasi prinsip ini memerlukan komitmen kolektif dari masyarakat, lembaga negara, dan penegakan hukum. Dan ini menjadi komitmen bersama kita. Keberhasilan pemilu yang adil dan bermartabat tergantung pada kesadaran setiap individu untuk mencegah kemungkaran dan mendorong kebaikan dalam setiap tahapan proses demokrasi. Sesuai dengan ayat suci Al-Quran di Ali Imran ayat 104 yang menegaskan kewajiban umat Islam untuk membentuk kelompok. Kelompoknya ya saat ini kita adalah Bawaslu yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme moral untuk menjaga keadilan dan keteraturan masyarakat sehingga tercipta kehidupan sosial yang adil, bermoral dan membawa keberhasilan bagi masyarakat dan umat. Langkah konkretnya, setiap pemangku kepentingan mengambil tindakan nyata sesuai peran masing-masing. Terus harus ada monitoring ketat, pengawasan terus-menerus terhadap setiap potensi pelanggaran dan penyimpangan, dan harus ada reformasi berkelanjutan, perbaikan sistem dan regulasi secara terus-menerus dan implementatif. Kita berharap regulasi yang akan digodok oleh DPR RI untuk penyelenggaraan pemilu ke depan ini sudah sesuai dengan harapan kita semua. Nah, mungkin teman-teman sekalian, pertama saya terima kasih atas diberikan amanah untuk menyampaikan ngabuburit di Kota Bawaslu Balikpapan dengan tema manifestasi nilai amar ma'ruf nahi mungkar dalam integritas penegakan hukum pemilu. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Kembali lagi coba saya disclaimer bahwa saya tidak berkapasitas pada dasarnya sebagai ustadz atau guru yang menggurui. Kita sharing dan diskusi. Kalau toh ternyata ada hal-hal yang keliru, mohon diluruskan. Kalau toh ternyata ada hal-hal yang coba bisa kita diskusikan bersama sehingga menjadi solusi bagi pemilu kita ke depan, itu coba kita diskusikan. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya terima kasih Ketua dan anggota Bawaslu Balikpapan atas diundangnya saya di agenda ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Daini Rahmat. Dari diskusi tadi kita mengetahui bahwa pengamalan nilai amar ma'ruf nahi munkar ini tidak hanya dalam kehidupan beragama saja, tetapi juga bisa menjadi landasan etis dalam menjaga, mengawasi, serta menindaklanjuti jalannya pemilihan umum. Baik, selanjutnya memasuki sesi diskusi kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang ingin menanyakan atau berdiskusi terkait materi kita pada hari ini, mungkin bisa melakukan raise hand atau langsung menyalakan mic-nya. Dipersilahkan. Ya, Mbak Abisti. Berarti ya, Ya, baik Pak Dedi, boleh disampaikan. Silakan Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang, sudah mengisi kegiatan Bawaslu Balikpapan dalam ngabuburit yang ketiga ya, kalau tidak salah. Ini yang ya kita sudah yang ketiga.
eh ini balik papan lagi hujan deras ini Bang. Saya baru ngantar kue tadi, ya kan? Oh, Tiba-tiba hujan deras, mau ke kantor masih di jalan ini. nah, Nah, terkait materi hari ini, Bang, karena momentumnya juga pas bulan puasa, eh, saya sedikit mengutip ayat Al-Quran yang kaitannya dengan amal ma'ruf nahi munkar itu tadi. Ada salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan begini, as-sholatu tanha anil fahsa iwal mungkar. Jadi sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, kalau amar ma'ruf itu kan ada amar ma'rufnya, kemudian anil mungkarnya juga. Nah, yang keduanya, Bang, yang keduanya. Nah, sekira momentum bulan puasa ini kita lebih mengedepankan ibadah sholat dalam artian keseluruhan ibadah gitu, Bang. Apakah kira-kira ke depannya akan berpengaruh dengan perilaku kita setelah apa namanya anggap aja tahapan pemilu itu berjalan. Kira-kira besar tidak Bang pengaruhnya dari tambahan ayat yang saya sampaikan dari sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Karena terus terang di bulan puasa ini juga tantangan kita karena puasa dari pagi sampai sore yang enggak makan, enggak minum juga cukup berat, sehingga yang eh, yang tidak saat berpuasa saja kadang sering sholatnya Senin Kamis, apalagi saat eh, puasa capek, lapar, haus, ini juga menjadi tantangan untuk melaksanakan kewajiban 5 waktu itu tadi, Bang. Nah, kira-kira kiat-kiatnya, Bang. Mungkin banyak juga ini yang tidak sholat ini. Tahu teman-teman ini puasa lancar, sholatnya juga bolong-bolong ini, Bang. Nah, kira-kira kiat-kiat untuk kaitannya supaya juga kita dapat merubah hati dan merubah perilaku. Harapannya pada saat proses demokrasi ada pengaruhnya puasa dan ibadah sholat itu tadi, Bang. Terima kasih. Mungkin itu aja, Bang, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung dijawab atau ada lagi? Boleh, boleh langsung dijawab aja dulu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Dedi. Izin ini ya bahwa ya memang itu kalau nggak salah surat Al-Ankabut ya, ya kan? Surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Ya kan? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, eh pada dasarnya begini. Seseorang kalau memang sudah memiliki satu bentuk kesadaran spiritual, ya, dan menjadikan sholat itu sebagai tiangnya yang pertama, ya kan, seperti itu Allah sendiri yang akan menjaga hatinya, ya, seperti itu. Allah yang akan menjaga hatinya, ya. Memang begini ya, persoalan sholat ini memang ya individual ya, masing-masing. Tapi saya coba untuk berbagi ini, tapi tidak dalam kapasitas ini ya, saya coba untuk berbagi ini aja. Bahwa sholat itu menjadi satu kewajiban bagi umat muslim. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama dikatakan secara analogi, ini bukan tiang betulan ya, secara analogi bahwa kalau kita melaksanakan apapun itu, tetapi tidak ada sholatnya, runtuh itu barang. Kita mau zakat, kita mau puasa, kita mau kasih naik haji seluruh orang kampung, tapi kita tidak sholat, enggak ada yang bisa dihitung. Karena apa? Karena yang pertama kali dihisap itu adalah sholatnya. Seperti itu. Itu tanggung jawab kita ya untuk hari ini menyadari kita sebagai seorang manusia yang memiliki kesadaran kebertuhanan. Itu tadi. Karena syaratnya Islam itu adalah syahadat, sholat, ya kan? Habis dia bersahadat, dia harus sholat. Konsekuensi orang bertuhan itu adalah bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini problem kita yang terkadang kita sering dapati ya. Kita kadang mengakui bahwa kita adalah orang yang bertuhan. Kita adalah orang yang hari ini mengakui Allah menciptakan segala sesuatunya seisi-isinya sampai dia atur segala sesuatunya di muka bumi ini. Tetapi
eh, keyakinan itu hanya konseptual, dia tidak menjalankan satu konsekuensi logis. Di mana kalau sudah memiliki satu keyakinan berketuhanan, dia pada dasarnya harus bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu perintahnya adalah sholat. Sholat juga banyak ayat yang mengatakan dia adalah tiang agama. Terus kemudian dia ini yang pertama kali dihisap. Kalau orang sudah sholatnya tidak benar, yang lainnya juga pasti tidak benar. Seperti itu. Nah itu. Nah, terus relevansinya kalau ternyata nanti pada saat kita ini bulan Ramadan kita sholat terus menerus mulai dari subuh sampai ke Isya baru kita tarawih. Alhamdulillah kalau bisa itikaf tahajud baru kemudian lanjut lagi seperti itu apa segala macam ya kan, bahwa akan ada hidayah-hidayah Allah yang sampai ke kita walaupun mungkin di awal dia memiliki satu keterpaksaan ya. Tapi begini kawan-kawan sekalian, bahwa kalau kita sudah memiliki satu kebiasaan sholat, kalau sudah kita memiliki satu kebiasaan sholat, ada ada makanan terhadap ruh kita yang hidup seperti itu, sehingga dia akan menjadi satu bentuk kebutuhan. Nah, ini kita coba analogikan aja ya teman-teman. Kalau ternyata teman-teman ini tidak gosok gigi satu kali aja, satu hari tidak gosok gigi, merasa memiliki satu bentuk kegerahan nggak kira-kira? Kalau ternyata memiliki satu bentuk kegerahan, ternyata sikat gigi itu bukan hanya kewajiban tetapi juga kebutuhan. Nah, begitu juga dengan sholat. Kalau sholat itu kita sudah ajan terus kita tidak sholat dan kita kegelisah, nah itu pada dasarnya kita harus bersyukur tuh. Kenapa? Allah berarti masih sayang sama kita tuh. Kita bukan orang yang hari ini diceritakan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang istidraj. Apa itu istidraj? Allah nggak peduli lagi sama kita. Allah udah nggak mau lagi baratnya hari ini melihat aktivitas ibadah kita. Terserahlah kamu mau jadi apa segala macam. Nah, wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita adalah orang bagian daripada tutup mata hatinya. Nah, relevansinya dengan kehidupan kita. Kalau kita bisa jaga sholat kita, insya Allah mudah-mudahan ya eh, kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu pada dasarnya bukan bagian daripada ini ya, latihannya di bulan puasa. Kemudian ujiannya di luar daripada bulan puasa. Kenapa saya katakan ujiannya di luar bulan puasa itu tadi? Apakah kita masih bisa konsisten? Gitu. Nah, jadi relevansinya dengan kerja-kerja kita, kalau orang itu jaga sholatnya, insya Allah dengan hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran, kecurangan, dan segala macam, dia juga pasti jaga. Pasti akan ada kegelisahan atas adanya kemungkaran dalam dirinya. Kalau toh ternyata ada kecurangan-kecurangan yang hari ini didapati di hadapan kita pada saat kita bekerja. Nah, begitu sih relevansinya. Kalau orang sudah jaga sholatnya, Allah akan memberikan hidayah yang hari ini komprehensif terhadap diri kita, sehingga mampu mampu untuk membedakan benar dan salah. Dan kalau toh ternyata kita melaksanakan aktivitas kita pada saat lepas daripada bulan Ramadan, ada hal-hal yang melanggar, ya kita pasti udah langsung bergojolak atas itu dan kita sudah mengetahui oh perintahnya adalah mencegah kepada kemungkaran. Insya Allah itu akan berdampak. Begitu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Mas Dedi. Mungkin kalau tidak terpuaskan mohon maaf karena ya saya memiliki keterbatasan kemahfuman atas itu ya. Siap-siap Bang. Ya, Teman-teman yang lain ini, jangan-jangan tidur semua ini. Ibadah kayak juga saya Bang, ternyata puasa itu tidur itu ibadah juga. ibadah juga. Ada Pak Ahmad ini. Baik, mungkin untuk teman-teman Pak Madi mau bertanya Pak, dipersilakan Pak. Sudah cukup luar biasa tadi dari awal sampai akhir sudah melihat pemaparan beliau ini sudah sangat lengkap ini amar ma'ruf nahi mungkarnya ini. Cuma tinggal menjalankan aja dari apa apa yang diperintahkan oleh agama dan apa yang juga diperintahkan oleh regulasi yang ada di dunia atau Ya, undang-undang yang sudah tertera khusus di penyelenggara pemilu. Itu sih mungkin. Terima kasih banyak pimpinan. siap sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang lain apakah ada yang mau ditanyakan lagi?
Atau sudah cukup paham, sudah cukup mengerti dengan materi yang disampaikan? Bung Amrin, lo Pak Amrin, Hadir di Tidur kantor mungkin. ketidur. di Mabes aku. Nggak sahur dia tadi malam. Oh, sahur Bang, harus Oh, sahur iya. Bang. Kalau di Balikpapan itikaf di mana? Di Nah, itu masing-masing. Bilal Bang, Pak Dede tuh. Di mana? Banyak Islam Bang ya? programnya Bang. Bahkan itu dibiayai oleh donatur. Kalau di Islamic Center itu ada donaturnya. Termasuk di masjid saya itu ada donaturnya. Di At-Taqwa juga ada donaturnya. Tapi kita daftar. Jadi seluruh pengeluaran itu dibiayai Bang. Ya sama Oh Kak. iya, iya. Sama di masjid saya juga. Jadi sholat malamnya itu dari jam 2 itu disiapkan memang ada kayak konsumsi apa Oh sama iya, iya. panitia. Kalau di situ Heeh. disiapin sahur ya sama yang tikar. Ya Iya, sama sampai sahur kan sampai sampai setengah 4 gitu. heeh. Mungkin Oke. mulai nuzulan Quran kali Bang. Nuzul Quran. Beberapa masjid sudah nuzul Quran kan. Iya, 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 iya. Ivan Mungkin kayaknya mau ini Van ya, mau itikaf. Diatur kayak macam masjid Islamik sama masjid Raya Samarinda itu oh, ya dimulai dari sholat malam, sholat tahajud, baru ke ya. tasbih atau ke hajat. Habis itu ada muasabah. Muasabah tuh perenungan tuh biar kita ya nangis-nangis sedikit lah untuk bagaimana mengevaluasi diri kita tuh kan. Nah, itu di Masjid Raya tuh. Nah, begitu juga di Islamic Center. Nah, tapi kalau di Masjid Pemprov dia enggak, dia masing-masing ibadahnya nanti sholat ini aja, sholat tahajud aja sama-sama, baru sahur gitu. Iya, hampir sama. Oh, itu Banyak yang di juga sih kalau Islamic di sama. Center Bang. Kalau di Balikpapan ada di Islamic Center, aku baca di randomnya. Di randomnya itu kan termasuk tahsinul pengajian, kemudian habis asar tahsin Quran, kemudian habis isya tadarus, kemudian ada sholat hajat sampai qiyam lail sampai subuh itu Bang memang Oh, deh Bang. Kalau yang lain ah, belum ada. Kayaknya kurang lebih polanya sama itu, tapi banyak mungkin kegiatan-kegiatan anunya, ibadahnya gitu, ibadah tambahannya makanya minimal sekali lah ya kan, Balikpapan. Ramadan Iya, iya. terakhirnya minimal sekali. Coba Ya, diaktifkan kameranya semuanya kita dulu Iya. foto. Silakan Bar di capture atau Pak Dedi kayak yang capture ini. Saya nggak bisa Kenapa capture. menyala hari ini? Ambar-ambar. Aku ah, nggak buka laptop. Mana enggak? Kameranya suruh hidupin. Beh, orang Samarinda ini baru nongol. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin karena ya, sudah asar, mungkin pimpinan ya, mohon maaf lahir dan terima kasih batin. banyak. Bang, Minta maaf, masalah. saya Ya, saya yang ada di sini sebenarnya lebih berilmu daripada saya, tapi eh, diam-diam aja ya kan. Makanya saya agak malu-malu sebenarnya. Benar. Oke, ya. Udah, Ya, siap. Bang. ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ditutup sendiri ya. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga disehatkan, dikuatkan untuk ibadah 10 hari tersebut. dengan penyelenggaraan Amin, orientasi amin. DRI. Izin Pak Kodip semua. Amin, Ya, amin. siapa yang Mohon maaf lahir batin. ada di kantor Pak Kodip, siapa? mohon maaf lahir batin. Izin pamit. Lanjut. Yang ada di kantor ada enggak? Siapa di kantor? Kayaknya ada yang piket Mas itu. Ada yang piket kayaknya bayar ini. Pak, saya sendiri balik kantor, Pak. Rizal kah? Santai, santai, santai. Sampai malam, Pak.